Kalau dari Dinas Sosial sendiri, Pak Muhyiddin, ini kita lihat memang untuk angka anak jalanan, pengemis dari tahun ke tahun memang agak sulit untuk dihilangkan. Tapi nanti dengan adanya Perwali dan Perda nanti mungkin ke depannya, apakah bisa mengurangi orang-orang atau oknum yang mengeksploitasi anak mungkin? Dan bagaimana nanti kondisi atau koordinasi dengan lintas terkait ini, Pak Muhyiddin? Ya. Makasih. Jadi ini dua, alhamdulillah terima kasih Pak Kiai Rusdi Yusri Arsad dan termasuk Pak Ramli. Alhamdulillah Pak Ramli, saya 2 kali ini ketemu beliau. Ini saya terus terang dengan masukannya beliau kemarin waktu saya pertama, inilah salah satu tindak lanjut yang kami lakukan. Dan alhamdulillah ternyata respon masyarakat, dan walaupun ada pro dan kontra, tetapi yang paling penting di sini adalah yang berterima kasih saya dengan ditanggapinya dari MUI sendiri, dan sendiri MUI itu dia melakukan kajian. Memang saya terus terang untuk MUI Kota Makassar dia lakukan kajian, dan saya minta pada saat itu memang saya butuh fatwa. Kan fatwa ini apalagi ini terkait dengan kaitannya dengan memberi bersedekah, kan ini yang persoalan. Makanya kita ini pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial, kami tidak mau melanggar, dan tentu kami punya harus ada payung kita ya, minimal fatwa yang ya, ini fatwamu ini luar biasa. Nah, terkait dengan hal ini tentu kami berterima kasih dengan konsep-konsep yang kita lakukan semakin banyak kita berdialog ya, apa bentuknya diskusi berbagai macam yang dilakukan, dan tentu ini terus terang kami sudah melakukan ada 2 potensi sesuai dengan pemetaan. Jadi pemetaan yang kami lakukan adalah ada 2. Pemetaan pertama adalah tentunya apa yang kami lakukan selama ini, melakukan razia atau patroli di jalanan, itu adalah bagian sudah ada data. Nah itu data yang kami miliki. Kemudian yang kedua adalah setelah kami juga melakukan, ternyata kan ada masukan masyarakat bahwa contoh di Bundaran Simpang 5 itu, kalaupun orang mengatakan pasti dibilang ini dari ini, tentu orang bertanya pasti daerah sekitar Biringkanaya di Simpang 5 Bandara. Ternyata pada saat kita melakukan razia, ada 2 yang kami temukan, dan ada 2, jadi ada metode lain pendataan yang kami lakukan, termasuk laporan lurah pada saat itu. Nah, ternyata di sana adalah warga kita yang dari kota masuk ke sana, dan dia melakukan kos-kosan dan kerjanya untuk itu. Sehingga 2 kami lakukan, di samping patroli tadi, kami juga ingin melakukan dan sudah sampaikan koordinasikan dengan seluruh camat di Kota Makassar bahwa kami akan nanti menyampaikan surat secara tertulis, artinya aktivitas warga khususnya disampaikan kepada RT RW di sana, seluruh RT RW di Kota Makassar, bahwa kami minta data aktivitas keseharian warganya, karena ini salah satu tadi sampel masukan dari warga di daerah perbatasan Biringkanaya di sana, bahwa dia usulkan ke kami, bagusnya Pak kalau kita bikin posko. Nah, untuk apa posko? Dibilang di sini kan sebenarnya di sini Pak begini, bukan warga kami di sini, memang dia kosan, dan termasuk warga di sana. Dia sampaikan, dia tunjukkan, ternyata kosnya di itu sampai di daerah perbatasan Maros itu, dia kos per bulan 250, jadi kerjanya setiap hari itu dia keluar. Memang ada kos itu dari, yang salah satunya saya sebut dari kota, ada yang dari Pampang, ada yang dari wilayah Kamalate, di Pak Bambain, itu yang ada beberapa kita. Nah, terkait dengan itu, tentu pihak kami, bahwa tentu saya sudah menyampaikan apresiasi terima kasih, karena ini sudah kita melakukan ada pelibatan, pelibatan semua berbagai pihak, dan tentunya dengan masukan-masukan ini, sehingga metode nanti, yang kami dari pemerintah Kota Makassar mengambil regulasi dalam penanganan anjal, tentu ini semakin ke depan semakin bagus, akan tetap tentu punya kelemahan, tetapi kami berharap semua pelibatan di sini kita harus kolaborasi berbagai pihak ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penanganan kemiskinan, memang di Kota Makassar, makanya saya pernah kalau di mana diskusi termasuk di Kementerian Sosial, saya sampaikan bahwa pada sesungguhnya yang membuat kita ini banyak juga miskin, karena selalu menyampaikan saya katakan ini adalah kebijakan yang diambil anggota DPR RI, itu adalah kan biasanya mengambil kebijakan pemerintah, ada bantuan seperti ini, kita bantu seperti ini. Jadi bantuan itu nanti diminta data, jadi semakin bertambah orang miskin. Artinya pada saat itu bantuan sudah digelorakan bahwa nanti pokoknya Kementerian Sosial menyampaikan ada bantuan-bantuan seperti ini.
maka datanya nanti ke bawah, ya macam-macam data muncul. Bertambah lagi, buktinya bahwa kami di Kota Makassar, data DTKS, data terpadu penyandang kesejahteraan sosial itu sudah 500.000 lebih. Sudah 500.000 lebih. Nah, kalau kita lari jumlah penduduk, maka tingkat kemiskinan itu 3%. Nah, tentu kita tidak curiga di dalam hal, tapi selalu bertambah. Padahal pertama, data DTKS ini kita kan pemerintah sudah ada layanan dasarnya, pendidikan termasuk kesehatan. Nah, ini kesehatannya KIS, apakah APBD, KIS-nya apa, BPJS-nya melalui APBD, itu kan kita layani seperti itu, dan termasuk juga bantuan-bantuan yang lain kita lakukan. Dan kami di Dinas Sosial, ada bantuan sosial memang yang kami lakukan, seperti saudara-saudara kami yang ex-kusta. Ya, ex-kusta itu kami memang ada bantuan program sembako, dan ada beras kami programkan untuk mereka. Nah, ini kan salah satu bahwa bagaimana mereka, bahwa ada perhatian kepada mereka. Dan tentu kami juga di Dinas Sosial Kota Makassar terbuka kepada, dan memang kalau layak Pak, kita langsung artinya sekarang yang kami lakukan terkait dengan data, karena memang di sini adalah terkait dengan harus ada data yang kami miliki, database. Oleh karena itu, insya Allah kami di pemerintah Kota Makassar untuk 2021 itu 500.000 nanti ini kami akan lakukan muskel. Jadi data yang ada 500.000 yang di data DTKS itu kami akan nanti sampaikan kepada pihak kecamatan, kelurahan, dan RT/RW nanti memverifikasi. Jadi data yang ada sama kami ini, data DTKS itu, data terpadu kesejahteraan sosial, itu nanti akan sampaikan. Jadi nanti RT/RW di situ, oh ini sudah tidak layak. Nah, kalaupun ada yang tidak layak, ya kita tambah usul yang baru, supaya nanti ada yang memang yang sesungguhnya sudah layak, sudah bisa mandiri, dan memang sudah artinya bisa berdiri sendiri, tidak perlu lagi mengharapkan bantuan. Nah, itulah nanti kita meminta bagaimana peran tokoh masyarakat atau termasuk tokoh RT/RW yang ada di bawah. Nah, tentu kami berharap kepada utamanya kami dari Dinas Sosial Kota Makassar menyampaikan banyak terima kasih, karena terus terang bahwa dengan adanya semakin banyak kita pemikiran terkait penanganan, kita banyak berdiskusi, banyak masukan, dan utamanya lagi dengan keluarnya Fatwa MUI, kami yakin dan percaya, sebab pada sesungguhnya kalau kita melihat Pak, di Kota Makassar sebenarnya sudah ada penurunan kalau kita lihat. Memang saya ingin katakan kepada seluruh masyarakat bahwa memang kita bisa jamin itu seronya itu nolnya itu 12 jam. Nah, tentunya kan yang biasanya malamnya. Nah, ini yang kami pikirkan sekarang. Seperti apa nanti modelnya, karena kita ini tidak mungkin 1 kali 24 jam Pak, apalagi personilnya. Nah, tentunya kan ini dia malamnya itu banyak masukan. Ada kalau malam Pak begini, alhamdulillah kita juga tetap bagaimana melakukan itu, karena kalau kita ini yang bisa kita lakukan adalah 12 jam, itu kita bisa lihat bahwa itu sudah ada kemajuan untuk itu. Nah, tentunya sekali lagi kenapa tentu kalau penanganan ini Pak, memang betul dibahas kedua tadi Pak Ramli dan Pak Kiai, kita berharap bahwa bukan sahabat kita berakhir, ini harus berkesinambungan Pak. Jadi hasilnya nanti betul-betul intervensi kepada teman-teman memang yang membutuhkan pendampingan ini. Nanti setelah memang dia bisa mampu mandiri, baru kita bisa lepas. Nah, tentunya kita di sini harapan semua, contohnya kita sudah berikan skill. Nah, setelah skillnya sudah dia memiliki skill, nah setelah itu kita mau kemanakan mereka. Nah, ini kita tidak boleh berhenti di situ hanya pembinaan skill. Nah, salah satu contoh tadi yang saya selalu sampaikan, kalau ada salah satu ini mau bikin usaha. Nah, di mana tugas kami sebagai Dinas Sosial, sebagai pendamping pekerja sosial, tentu inilah nanti tugas kami untuk melakukan pada saat pendampingan, kira-kira kita memetakan karakteristik, apa keinginan. Jadi bukan ini konsep kami, tapi apa keinginan mereka. Contohnya tadi, mau kerja begini, mau melakukan usaha begini. Nah, tentu itu adalah menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan, mengkoordinasikan kepada SKPD terkait, khususnya berbicara pemerintah Kota Makassar. Ini mau usaha, kalau umpamanya dia mau usaha, dia mau apa, kita minimal UMKM-nya. Nah, koperasi kita dirikan izin usahanya dan semua. Kalau ada usaha kuliner yang bisa dilakukan, kita berharap bahwa semua nanti bagaimana menghidupkan mereka, semua kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah, khususnya di kelurahan, jangan kita belanja tapi kita mengambil kepada mereka, sehingga itulah salah satu bentuk sehingga merasa mereka determinasi, akhirnya nanti dia bisa mandiri Pak. Itu harapan-harapan kami, dan tentu memang
hal yang konsep seperti ini tidak semudah apa yang kita bayangkan, akan tetapi insya Allah kalau kita punya dukungan dan kita bersama-sama, ini kami yakin dan percaya bahwa ini akan bisa kita dapatkan hasilnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin. Saya ke Pak Ramli. Pak Ramli, kalau kita lihat kondisi saat ini di Kota Makassar, tadi kata Pak Muhyiddin sebenarnya ada penurunan. Cuman mungkin lebih kepada pengawasannya saja gitu ya Pak Muhyiddin, yang kedepannya mungkin bisa lebih dimasifkan lagi karena masih banyak oknum-oknum yang mungkin di luar dari Kota Makassar yang memang tempat kerjanya itu di Kota Makassar. Nah Pak Ramli sendiri pesan-pesannya sejauh ini seperti apa? Ya, saya kira fatwa MUI ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk lebih mengambil langkah-langkah yang lebih jelas ya mengenai apa yang bisa kita lakukan. Karena bagaimanapun juga fatwa ini saya kira memberikan dukungan termasuk dukungan moral pada terutama secara spesifik pada departemen dinas sosial ya untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial yang spesifik itu di dalam masyarakat. Karena kita lihat setidaknya fatwa ini pertama setidaknya memberi dukungan ya terhadap perbaikan manajemen kesejahteraan sosial kita. Itu. Jadi dia memberi dukungan nyata terhadap manajemen kesejahteraan sosial yang barangkali dalam banyak hal selama ini sedikit agak ragu karena persoalan-persoalan yang banyak dikaitkan dengan persoalan etik, sosial dan sebagainya di dalam masyarakat. Itu pertama. Yang kedua adalah fatwa ini saya kira juga akan berpengaruh terhadap bagaimana mereduksi dampak dari fenomena pekerja di jalanan selama ini ya. Nah, karena bagaimanapun juga salah satu hal ya mengapa selama ini itu sering dipersoalkan karena banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkannya seperti sudah saya kemukakan sebelumnya tadi. Nah, sekarang ini kita berada pada fase di mana kita sudah harus lebih jelas, lebih nyata untuk bekerja, mengoperasionalkan apa yang selama ini dilakukan oleh dinas sosial gitu, karena sudah dapat dukungan juga dari majelis ulama gitu ya. Nah, terutama saya kira selama ini kita banyak menghadapi persoalan-persoalan lebih mempertegas, lebih mencari solusi dari apa yang selama ini secara teknis sulit kita selesaikan. Katakanlah misalnya ya, salah satu hal itu yang selalu bermasalah kalau kita mau bikin perencanaan sosial adalah termasuk data tadi ya. Sekalipun saya tadi tahu juga bahwa Pak Muhyiddin dan timnya itu sudah bekerja keras juga untuk mengadakan data, tapi saya juga tahu bahwa data itu selalu punya banyak kelemahan juga, sehingga dari waktu ke waktu ini juga perlu selalu diupdate, direvisi, diperbaiki secara terus-menerus ya. Kita harus punya mekanisme yang jelas. Saya kira sudah waktunya kita bikin mekanisme yang jelas bagaimana memvalidasi data ini dari waktu ke waktu. Sehingga betul-betul, nah bukan hanya soal validasi, tapi bagaimana kita mekanisme yang jelas supaya data ini diterima pada semua stakeholder. Salah satu hal yang selama ini jadi masalah juga kan begini, data-data itu seringkali tidak diterima oleh semua stakeholder. Jadi selain datanya dianggap banyak bermasalah, stakeholder tertentu seringkali menolak itu, sehingga data susah dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan itu. Nah, bagaimana itu mekanismenya? Jadi satu mekanisme bagaimana memvalidasi data, kedua adalah mekanisme supaya semua stakeholder terkait dengan data ini bisa menerimanya secara bersama ya. Jangan data terus-menerus kita dari waktu ke waktu hanya berdebat soal validasi data gitu. Supaya kita sekarang langkahnya adalah sudah langkah bagaimana menyelesaikan masalah ini yang sesungguhnya gitu. Jangan lagi kita selalu berdebat data tapi harus diselesaikan gitu ya. Karena selama tidak selesai memang selalu menimbulkan masalah gitu. Jadi kita selesaikan supaya kita melangkah lagi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah sosial yang lebih nyata, terutama bagi pekerja di jalanan. Saya kira itu harus dibikinkan, katakanlah misalnya manualnya ya, yang betul-betul memenuhi syarat yang bagus begitu supaya persoalan data ini ke depan bisa selesai dan betul-betul bisa menjadi sumber. Karena data ini juga bisa menjadi sumber fitnah ya, kalau kita mengutip bahasanya Pak Kiai barangkali. Bayangkan itu Bapak sekalian ya, kalau
kalau misalnya kita memberi sembarangan di jalan, ini kan interpretasinya bisa macam-macam, seperti tadi sudah dikemukakan oleh Pak Muhyiddin. Bisa kita dianggap, kalau tidak memberi kita dianggap tidak peduli, tapi kalau memberi dianggap menyuburkan masalah-masalah di jalanan gitu. Jadi kan serba salah kalau begini. Nah, kalau dengan data yang bagus, ya dengan data yang bagus, jelas statusnya orang bahwa ini memang orang yang butuh dengan bantuan, ya, maka kita juga menjadi jelas apakah kita perlu memberi atau tidak, kan seperti itu. Nah, tinggal dicarikan caranya bagaimana supaya jangan di jalanan itu. Nah, itu kan selama ini sudah banyak sekali model saya kira, tetapi selalu memang kita menghadapi persoalan-persoalan spesifik. Itulah yang selalu kita harus diskusikan dari waktu ke waktu ya. Sehingga memang ini bukan pekerjaan bisa selesai semalam. Betul. Ya, ini pekerjaan jangka panjang, dan selama kita berikhtiar untuk ini, saya kira ini pekerjaan yang sangat mulia. Ya, karena kenapa ini pekerjaan mulia? Karena kita berhadapan dengan bagaimana menaikkan harkat orang yang bekerja di jalanan. Saya kira itu niat utamanya, ya. Ya, memperbaiki harkatnya orang yang bekerja di jalanan. Yang kedua adalah bagaimana meminimalisasi dampaknya sehingga semua orang yang beraktivitas di jalanan mendapatkan manfaatnya, tidak terganggu. Ini kan mulia sekali kalau ini bisa diwujudkan, ya. Saya kira itu saya kira pesannya ya mengenai fatwa ini menurut interpretasi saya ya, dilihat dari segi kemanfaatannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramli. Terakhir saya ke Ustadz Yusri Arsyad dari MUI Sulsel. Sudah ada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Harapannya ke depannya seperti apa nih Ustadz mewakili MUI Sulsel, khususnya di Kota Makassar sendirilah, yang kita lihat banyak sekali anak jalanan, mungkin pengemis yang masih saja, ya taruhlah kita mengatakan ada oknum-oknum yang mengeksploitasi anak-anak mereka. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, sudah barang tentu harapan kami adalah bagaimana mengangkat derajat mereka, kemuliaan mereka, seperti yang dikatakan tadi Pak Muhammad Ramli, luar biasa. Saya sampai tersenyum tadi. Betul sekali, itu yang diinginkan oleh fatwa MUI tadi, yaitu bagaimana supaya orang-orang miskin ini terkendalikan dengan baik, menjadi orang miskin yang terhormat, yang kemudian yang dimuliakan. Ya, karena orang miskin itu nggak bisa kita hilangkan di atas bumi ini. Di Kota Makassar nggak boleh kita hilangkan, karena itu merupakan hukum sunnatullah. Tetapi artinya bagaimana kita meletakkan orang miskin kita ini menjadi orang miskin terhormat, yaitu tugas kita semuanya memberikan pekerjaan kepada mereka, sehingga mereka tidak meminta-minta. Jadi begitu terhormatnya Kota Makassar ini apabila kita berjalan atau kita di lampu merah tidak ada meminta-minta, maka kehormatan masyarakat Makassar akan naik berkah daripada kerjasama kita semuanya. Tapi saya selalu optimis, Pak Muhyiddin. Ya, siap. Kita ketemu kemarin di hotel ya, kita juga bicara masalah ini. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita harapkan dari ini terlaksana dengan kerjasama kita semuanya. Ya, sekira begitu. Baik, terima kasih Ustadz Yusri Arsyad LCMA yang sudah mewakili MUI Sulsel hari ini, sudah memberikan informasinya, masukan-masukannya juga terkait dengan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI. Terima kasih juga Pak Ramli, luar biasa masukannya sekali lagi. Ya, walaupun sudah sering-sering kita ajak, tapi memang masukan-masukan dari Pak Ramli ini cukup bisa menjadikan Pak Muhyiddin mungkin lebih semangat lagi bekerja keras, karena makin berat ini ya Pak Muhyiddin. Semakin banyak dukungan, alhamdulillah. Ya, harusnya memang banyak dukungan ini ya dari dinas-dinas terkait, bukan hanya dinas sosial, dinas perhubungan juga seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita harapkan dengan adanya fatwa ini, masyarakat di Kota Makassar ini bisa lebih jeli lagi, bisa membedakan mana yang membutuhkan dan mana yang pura-pura butuh, begitu ya. Mana yang benar-benar meminta, bukan yang meminta-minta, kata Ustadz tadi. Baik, terima kasih. Saya Devi Brian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yusri, Pak Muhyiddin, Pak Ramli, luar biasa hari ini. Sehat-sehat semua. Yeah. Amin.